Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nurjana Abdi Aziza, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik. Perkenalkan, saya Ajmi Diva Fadila selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sesi kita hari ini. Kelompok kita akan membahas topik yang menarik, yaitu analisis kesesuaian, potensi fraud, dan pengelolaan keuangan sektor publik. Di sini saya bersama dengan presenter yang lain ada Nisrina Tiara Adinda, Lili Suminar, Majia Mugniati Rahma, dan Ribi Septiani Lauda. Pendahuluan, akuntansi pemerintahan memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencapai tata kelola yang baik di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya adalah mendukung pertanggungjawaban manajemen dan pengawasan melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta membantu proses perencanaan penganggaran dan penilaian kinerja pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau biasa disebut SAP mengatur penerapan akuntansi berbasis aktual yang mengubah pelaporan dari basis kas ke basis aktual. SAP menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk desa. Laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada masyarakat dengan auditor eksternal seperti BPK memberikan penilaian atas kualitas laporan tersebut melalui opini seperti PTP, PDP, TW, dan disclaimer. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis kesesuaian laporan keuangan dengan kerangka konseptual pernyataan standar akuntansi atau PSAP. Laporan keuangan dalam PSAP terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran yang mengalami surplus sebesar 47 miliar 807 juta 39.123 rupiah. Hal ini berdampak pada sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 24 miliar 187 juta 436.240 rupiah. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, di mana pada akhir tahun 2023 terdapat saldo anggaran lebih sebesar 24 miliar 187 juta 436.240 rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada neraca dengan selisih antara aktiva dan kewajiban menghasilkan nilai ekuitas sebesar 5 triliun 603 miliar 601 juta 129.702 rupiah. Selanjutnya yang keempat ada laporan operasional. Pada tahun 2023 mengalami surplus sebesar 31 miliar 733 juta 209.850 rupiah. Selanjutnya yang kelima ada laporan perubahan ekuitas yang dimana pada pada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 triliun 603 miliar 601 juta 129.702 rupiah. Selanjutnya yang keenam ada laporan arus kas, di mana akhir kas adalah sebesar 24 miliar 269 juta 293.395 rupiah yang didapatkan dari jumlah saldo akhir kas di BUD, BLUD, BOS, dan bendahara pengeluaran dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan. Selanjutnya yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Catatan ini terdiri dari penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera pada 6 laporan sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sangat sesuai dengan PSAP nomor 1. Hal ini dibuktikan oleh kesesuaian dan kelengkapan unsur laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dengan PSAP nomor 1.
Pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah diakui sesuai dengan basis aktual serta informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Sekian, saya lanjutkan kepada presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya deteksi potensi fraud dan kesalahan material. Pertama, temuan audit BPK terkait ketidakwajaran atau indikasi fraud. Temuan dari laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2023 menunjukkan beberapa ketidaksesuaian, khususnya terkait penganggaran dan pengelolaan aset tetap. Dari temuan tersebut, ada beberapa indikasi yang dapat menjadi dasar potensi fraud. Yang pertama, ketidaksesuaian dana BOP PAUD dengan peraturan. Ketidaksesuaian dalam penganggaran dan verifikasi dana BOP PAUD yang mengakibatkan pelampauan anggaran, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal, mengindikasi adanya potensi fraud. Selanjutnya, aset tetap yang tidak tertib. Ketidaktertiban dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap juga dapat menjadi indikasi fraud, terutama dalam pelaporan akumulasi, penyusutan, dan nilai aset yang tidak akurat. Yang kedua, ada ketidakcocokan data antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Potensi fraud juga dapat dilihat dari ketidakcocokan dan data antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Berdasarkan informasi yang tersedia, ada beberapa area yang perlu diperhatikan. Pertama, pelampauan anggaran pada beberapa pos. Terdapat pelampauan anggaran yang signifikan pada belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal aset tetap, dana BOP PAUD. Selanjutnya, perbedaan dalam penyusutan aset tetap. Ketidaktertiban dalam penyusunan dan pencatatan penyusutan aset tetap juga menandakan potensi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi real aset yang dimiliki. Yang ketiga, tanda-tanda penyimpangan. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2023 telah diaudit oleh BPK dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dianggap sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terdapat tanda-tanda penyimpangan material yang signifikan. Meski demikian, penting untuk mencermati beberapa detail dari laporan ini untuk mendeteksi potensi kesalahan atau fraud. Selanjutnya, identifikasi penyebab surplus. Surplus anggaran Kabupaten Lamongan tahun 2023 sebesar 47 miliar 806 203 rupiah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendapatan daerah melebihi belanja. Total pendapatan daerah terrealisasi sebesar 3.209.621.138.515 rupiah, sedangkan total belanja dan transfer terrealisasi sebesar 3.161.814.099.392 rupiah. Ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah lebih tinggi daripada pengeluarannya. Selanjutnya, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. PAD tahun 2023 mencapai 528.609.557.161 rupiah, melebihi target yang ditetapkan. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang melampaui target. Selanjutnya, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILFA. SILFA tahun 2022 sebesar 73 miliar 503 juta 308.296 rupiah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk membiayai APBD pada tahun 2023. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan. Ketergantungan tinggi pada dana transfer.
Meskipun PAD mengalami peningkatan, Kabupaten Lamongan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan PAD masih perlu ditingkatkan. Kemudian efisiensi pemungutan pajak dan retribusi. Meskipun realisasi PAD melebihi target, perlu dikaji terlebih lanjut mengenai efisiensi proses pemungutan pajak dan retribusi. Selanjutnya itu potensi PAD yang belum tergali. Laporan keuangan menunjukkan beberapa potensi PAD yang belum tergali secara maksimal, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi tempat perlelangan. Kemudian yang kedua itu belanja. Penyerapan anggaran yang tinggi. Realisasi belanja dan transfer mencapai 90,42% dari target. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cukup tinggi. Namun, perlu dikaji lebih lanjut apakah penyerapan tersebut efektif dan efisien. Kemudian, prioritas belanja. Prioritas belanja daerah selaras dengan KPD 2023, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, perentasan kemiskinan, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Kemudian efisiensi belanja operasi. Realisasi belanja operasi mencapai 89,83% dari target. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai dan belanja barang jasa perlu dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran. Dan yang terakhir yaitu penyerapan belanja yang tak terduga. Penyerapan belanja tak terduga hanya 1,50% dari target. Menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan darurat masih cukup besar. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada rekomendasi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu ada meningkatkan PAD. Dengan cara yang pertama yaitu ada intensifikasi pemungutan, lalu yang kedua ada ekstensifikasi PAD. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi belanja. Dengan cara yang pertama evaluasi belanja pegawai dan yang kedua yaitu efisiensi belanja barang dan jasa. Lalu yang ketiga yaitu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan cara yang pertama peningkatan akses informasi dan peningkatan partisipasi publik. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Kesimpulannya, analisis laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2023 menunjukkan bahwa laporan telah disusun sesuai standar akuntansi PSAP nomor 1. Kabupaten Lamongan meraih surplus anggaran yang didorong oleh peningkatan pendapatan daerah, terutama dalam PAD, di mana mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penganggaran dana BOP PAUD dan pengelolaan aset tetap. Meskipun demikian, laporan keuangan Kabupaten Lamongan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dan BPK. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Kabupaten Lamongan perlu melakukan perbaikan dalam perencanaan anggaran, pengelolaan aset, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dari diskusi tadi, dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang telah kami rekomendasikan, diharapkan Kabupaten Lamongan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.